Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi kembali lagi bersama podcast Tatap Muka by Artery Life. Di sini saya bersama Mas Faris. Kami langsung mau membahas terkait apa sih itu healing dan apa sih itu refreshing. Karena uh, yang kita tahu dalam psikologi bahwa healing itu adalah bagaimana proses seseorang untuk menyembuhkan dirinya, dalam tanda kutip menyembuhkan dirinya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental, seperti itu dalam psikologi. Cuma yang saya pahami zaman sekarang bahwa healing itu ada pergeseran makna, dalam artian yang disebut healing zaman sekarang itu adalah refreshing, kalau yang kita tahu seperti itu. Gimana Mas Faris terkait apa sih sebenarnya itu healing dan apa sih bedanya sama refreshing gitu? Ya, oke Mas Wahyu, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya bahwa sebenarnya definisi dari healing itu adalah penyembuhan Mas Wahyu. Ya. Eh, Baik secara fisik, mental ataupun psikologis. Nah, kemudian memang kita juga ketahui bersama-sama bahwa trennya saat ini healing itu adalah liburan. Ya. Healing itu bersenang-senang. Yang notabene ini adalah definisi dari refreshing Mas Wahyu. Oke. Nah, sebenarnya pergeseran makna healing sendiri tidak akan tidak akan terlalu berpengaruh ketika misalnya konten dan konteksnya bisa dielaborasi bareng-bareng. Yang mana contoh misalnya begini, healing dan refreshing itu anggaplah kita memiliki sebuah luka fisik gitu. Luka fisik misalnya tergores pisau ataupun apalah itu ya, tergores benda tajam, luka, dan inilah posisinya kalau kita bilang masalah atau persoalan, ataupun mungkin bisa jadi stresor. Nah, di dalam melihat luka ini kita kan juga harus tahu ya, luka ini luka besar atau kecil, luka dalam atau luka luar, kemudian kategorisasinya gitu ya, kalau di dalam medis itu ini luka berat atau luka ringan, kemudian penanganannya seperti apa. Kalau misalnya luka ringan cukup dibersihkan, kemudian diberi antiseptik seperti itu, yang kemudian nanti biarkan saja tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini kan self healing ya, bahasanya seperti itu. Tapi kemudian ada luka lebar yang notabene misalnya dia tergores benda tajam yang harus dijahit. Nah, ini kan kategorisasinya berbeda Mas Wahyu. Setelah dijahit, kemudian diperban lagi, kemudian pasiennya atau kita diberikan resep obat. Yang resep obat itu kan tergantung ya Mas Wahyu ya. Ada obat pereda nyeri, kemudian ataupun ada obat-obat ya antibakterial, biar tidak infeksi, seperti itu. Kemudian juga mungkin ada vitamin, ya. Dan kemudian ini adalah proses healing yang tadi misalnya luka sembuh sendiri itu adalah self healing, kemudian dijahit, diberikan antibiotik, kemudian pereda nyeri. Ini kan berarti kan ada intervensi dari luar. Hal yang Mas saya ya. Nah, kemudian ketika kita luka, itu kan kita dituntut untuk beraktivitas lebih ringan. Nah, beraktivitas lebih ringan ini kan sebenarnya makna dari refreshing. Oke, siap. Jadi analogikanya adalah healing dan refreshing itu bisa digunakan atau bisa dikombinasikan untuk menyembuhkan luka. Nah, kemudian dalam isu kesehatan mental ini kan tadi kan berubah nih maknanya, bahwa healing itu ya udah refreshing, jalan-jalan, senang-senang begitu. Yang mana pertanyaannya, apakah kategorisasi masalah atau stresornya itu sudah diketahui atau belum? Oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya itu luka, apakah lukanya sudah disembuhkan baru dia aktivitas ringan atau bagaimana seperti itu ya? Betul, begitu Mas Wahyu. Jadi
apa namanya, intinya adalah eh, healing dan refreshing ini tidak, sebenarnya kalau menurut saya eh, pergeseran maknanya yang terlalu jauh, tapi sebenarnya bisa diarahkan lagi ke sesuatu hal yang semestinya begitu. Gitu gitu. Oke, terkait healing dan refreshing ya teman-teman ya. Saya itu pernah tergelitik ada ungkapan seperti ini. Eh, Sebenarnya apa sih yang membuat eh, anak-anak muda ya khususnya itu mengatakan bahwa eh, jalan-jalan adalah healingku, jalan-jalan adalah bukan sekedar refreshing, tapi mereka mengatakan itu healing dalam artian kenapa sih mereka kalau merasa bahwa mereka itu punya masalah tidak diselesaikan, tetapi memilih untuk lari dari masalah tersebut gitu loh. Oke, tapi sebenarnya mungkin bukan lari ya Mas Wahyu. Begini, eh, lebih kepada apa kalau dibilang itu rehat, rehat sejenak. Oke. Maksudnya, tapi ini juga kayaknya bergesernya jauh juga ya. Misalnya contoh begini, ini ya Mas Wahyu, ini gelas Mas Wahyu. Anggaplah ini sebuah masalah ya, Ya, sebuah masalah yang mungkin berat gelas ini nggak sampai 100 gram. Ketika misalnya teman-teman pegang ini seharian kan juga capek. iya, benar. Benar kan? Iya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah menyelesaikan masalah ini. Contoh misalnya menyelesaikan masalahnya adalah menghabiskan isinya. Tapi kan Mas Wahyu juga nggak bisa ngabisin langsung kan. Iya. Diminum sedikit, diletakkan dulu. Nah, proses peletakan ini yang mungkin tadi dianggap sebagai healingnya teman-teman muda sekarang. Oke. Jadi meletakkan masalahnya sejenak. Yang kemudian yang plot twistnya adalah ketika ini diambil lagi, Masalahnya masih ada. masalahnya masih ada. Iya. Ya kan? Masalahnya masih ada dan pegel juga. Hmm. Maksudnya begini teman-teman. Healing dalam definisi sekarang itu boleh saja, tetapi fokus kepada masalahnya. Masalahnya adalah kita punya tugas untuk menghabiskan minum, ya dihabiskan. Mungkin kita tidak bisa sekaligus menghabiskannya, ya diletakkan sebentar. Ya. Gitu loh. Diletakkan sebentar, ya nanti diambil lagi, diminum lagi. Ini hanya analogika sederhana saja. Nah, poinnya adalah begini teman-teman. Terkadang kalau saya melihat itu mungkin koreksi kalau saya salah. Healing itu adalah pelarian. Yang healing sekarang ya? Ya. Pelarian dari masalah yang sedang dihadapi, benar nggak? Oh ya, benar. Dan juga ada beberapa gini. Oke lah kalau kita sebut pelarian ya. Tetapi kalau saya melihat ya, ada pelarian-pelarian itu yang dia itu positif dalam artian entah itu dia jalan-jalan atau dia piknik lah mungkin gitu kan. Cuma ada beberapa yang saya lihat itu pelariannya itu yang negatif. Gimana itu? Mohon maaf misalnya kayak minum alkohol atau bahkan ada beberapa itu mohon maaf banget nih ada menyakiti dirinya sendiri untuk sekedar untuk menghilangkan bukan menghilangkan sekedar untuk melupakan masalahnya seperti itu. Ya, bagaimanapun bentuk negatifnya saya nggak setuju. Entah itu alkohol, entah itu aktivitas-aktivitas yang lain, ya sebenarnya refreshing itu banyak hal-hal positif yang bisa teman-teman lakukan. Kalau melihat tadi menyakiti diri sendiri, sebenarnya saya tidak sepakat ketika itu dijadikan sebagai statement healing, Mas Wahyu. Jadi lebih kepada begini, menyakiti diri sendiri itu lebih kepada, ini mungkin bahasanya adalah yang tepat ya, pelarian. Dia menggantikan rasa sakit, menggantikan stres yang dihadapi dengan rasa sakit yang lain. Oke. Oh ya. Jadi dia mengalihkan stresnya terhadap stres yang baru berarti gitu ya? Iya, yang itu sesaat. Tapi poinnya begini, apakah stres yang sebelumnya selesai? Enggak juga. Kan enggak. Justru malah menimbulkan masalah baru. Iya. Dengan dia menyakiti diri sendiri gitu ya. Menyakiti dalam hal ini tidak mesti self harm ya. Contoh misalnya, kamu begadang Mas. Oke. Itu definisi menyakiti diri enggak? Iya. Karena pada saat itu tubuh kita butuh istirahat mungkin. Makan berlebihan Mas. Oke. Ya, bisa. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, merokok misalnya, yang sampai habis berapa bungkus. Nah, ini kita juga harus pahami teman-teman bahwa ternyata
banyak yang menormalisasi menyakiti diri. Contoh tadi begadang, nge-games sampai lupa waktu, makan berlebihan, bahkan menyakiti diri sendiri itu bisa tidak secara langsung. Contoh apa? Hedon. Yang gimana Posisinya contohnya? kamu bekerja selama dalam periode waktu tertentu, mendapatkan uang dalam jumlah tertentu, kemudian kamu tadi pengen inilah, pengen healing atau bahasanya adalah pengen ngasih reward buat diri sendiri. Pulang dari liburan, kemudian kamu stres karena uangmu habis. Ya, itu bisa jadi salah satu sumber masalah baru teman-teman. Iya kan, betul. Maksudnya begini, ketika kita melihat suatu masalah, tanamkan di dalam hati kita bahwa masalah itu harus diselesaikan. Jadi jangan sampai masalah tersebut tiba-tiba terlalu larut gitu Mas ya. Betul, setuju satu. Kemudian juga masalah itu selain tidak berlarut-larut, masalah ini tidak tambah besar. Misalnya contoh deh, masalah tidak tambah besar itu seperti apa sih? Mas Wahyu capek nih dalam aktivitas bekerja. Kemudian Mas Wahyu memilih main games dalam waktu tertentu lah, yang itu sangat panjang, menyebabkan Mas Wahyu begadang. Besok buat bekerja sudah tidak ada energi. Performa di tempat kerja menurun. Kalau misalnya mahasiswa, ya kan, punya masalah apa? Punya masalah misalnya yang bikin stres ya, bagi sebagian besar mahasiswa adalah tugas akhir atau tugas besar. Poinnya adalah masalah ini kan harus diselesaikan. Kadang-kadang kita baru ngerjain berapa halaman, udah rasanya pengen healing nih. Self reward kalau kata orang reward gitu kan, self reward. Kemudian main game lah atau berkumpul dengan teman-teman sampai tengah malam yang pada akhirnya begadang. Waktu yang ada akhirnya terpotong, hasil tugas akhir atau skripsi tidak maksimal, ujian dibantai, revisian banyak, ya kan? Akhirnya kan rentetannya banyak gitu, Mas Wahyu. Maksudnya begini, saya tadi sampaikan bahwa healing itu adalah satu proses penyembuhan yang mana kalau kita bisa lihat tadi ada luka, ada kondisi, suatu kondisi, ada stresor yang harus kita kategorisasikan terlebih dahulu, Mas Wahyu. Contoh begini, jadi ada kategorinya rendah, sedang, dan besar. Kalau dalam ilmu kesehatan itu kan apa ya, luka ringan, luka sedang, sama luka berat. Ini yang paling gampang lah. Sama dalam psikologis juga begitu. Ada stres, kemudian bahasanya nanti ada depresi, dan ada yang lain lah, mungkin saya tidak bisa sebutkan. Tapi poinnya adalah kita harus mengenali stresornya dulu. Kita harus mengenali penyakitnya dulu. Kalau teman-teman tidak bisa mengkategorisasikannya, minta bantuan orang lain. Tuh, minta bantuan profesional. Ya, poinnya adalah mungkin bisa minta orang yang lebih tua untuk membantu nih, mentor ataupun senior lah seperti itu. Setelah dikategorisasikan, kemudian teman-teman bisa membuat skala prioritas. Skala prioritas ini dimaksudkan agar apa? Agar teman-teman tahu caranya ataupun tahu saatnya di mana teman-teman fokus untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Dan menyelesaikan masalah, menyelesaikan stresor ini tidak ada yang mudah. Betul kalau misalnya teman-teman butuh refreshing. Tapi begini, coba dikombinasikan ataupun coba diambil manfaatnya ketika teman-teman refreshing, misalnya bosen gitu di lingkungan kampus, main gitu ya, kemana, naik gunung dan segala macam. Coba naik gunung itu refreshingnya apa sih? Ketika teman-teman kerja kantoran ataupun teman-teman kerja di berkuliah di kampus, itu kan aktivitas rutinnya adalah duduk, belajar, mantengin laptop, mantengin buku. Ya kan? Dengan teman-teman naik gunung, kan fisiknya gerak.
Iya. Nah itu refreshing tuh, Hmm. ya kan. Tapi begini, sambil refreshing, satu saran saya adalah cari circle teman-teman yang apa ya, satu level lah. Kenapa saya bilang satu level ataupun level yang lebih tinggi? Jadi ketika naik gunung kan itu perjalanan panjang tuh Mas Iya. Wahyu, berjam-jam ya. Sempat pernah tuh loh curhat Hmm. cerita. Ya, benar benar benar. Curhat di gunung itu salah satu healing loh teman-teman. Iya, iya. Mungkin posisinya adalah penyembuhannya ataupun healingnya tidak terjadi di gunung. Iya. Tapi dalam perjalanan ke gunung bolak-balik sampai lagi kembali lagi ke kamar kos, kita dapat insight, Hmm. kita dapat masukan. Iya. Dan kita tahu harus ini, habis ini mau ngelakuin apa. Hmm. Itu yang bisa menjadi apa namanya itu itu yang jarang orang apa kalau saya ngomong ya sebagian besar anak muda sekarang itu jarang untuk menceritakan masalah pada orang lain karena mungkin ini kalau dari saya ya mereka itu merasa kalau masalahku gini-gini doang kalau misalnya aku ceritain sama orang aku malu gitu loh. Jadi ibaratnya jadi mereka memilih untuk entah itu refreshing ataupun bahasanya healing mereka tuh sendiri karena mereka merasa bahwa dengan kesendirian tersebut mereka bisa lebih tenang, mereka tidak dijudge oleh orang lain seperti itu. Itu gimana Mas Faris menanggapi itu? Lu nggak masalah, teman-teman mau refreshing sendiri itu nggak masalah. Tapi tadi apa ya, kalau bahasanya profesor saya dulu tuh kontemplasi Mas. Jadi berpikir bahwa mungkin begini, ini masalah Mas Wahyu, ini masalah. Coba Mas Wahyu, lekatkan matanya dekat-dekat. Kegambar nggak masalahnya? Enggak, cuma coklat doang kelihatannya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita atur jarak, Hmm. kita tahu Ya. peluangnya apa. Maksudnya apa? Ketika teman-teman refreshing, kan itu mengatur jarak, menjaga jarak dari masalah, yang kemudian melihat masalah ini menjadi lebih utuh dan lebih holistik lah, gitu ya, lebih menyeluruh, yang kemudian pasti ada peluang-peluang 1, 2, 3 yang kecil-kecil untuk diselesaikan terlebih dahulu, ataupun membreakdown masalah, kemudian memprioritaskan mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu, mana yang nanti, mana yang kemudian hari. Yeah. Jadi self healing. Nah ini masalah self healing ya, berarti masuknya adalah self healing. Nah sama begini, logika luka. Teman-teman suka tidak suka, ketika teman-teman sehat secara fisik ya, teman-teman punya luka, itu sembuh sendiri. Ya, benar. Misal luka baret gitu misalnya gitu. Iya, sembuh sendiri ya. Ingat. Tapi ingat, tanpa adanya intervensi, teman-teman mungkin merasakan perih. Ya. Teman-teman merasa pegel. Susah tidur, bahkan demam. Ya. Tapi itu adalah alarm bagi tubuh kita bahwa penyembuhan itu memang butuh effort. Benar. Itu teman-teman. Iya kan? Healing butuh effort. Iya kan? Healing itu butuh effort. Nah. Jadi logika luka tadi, apakah diri kita secara sehat ya ketika bisa kita sehat secara fisik, ya kan? Tadi luka itu bisa sembuh Mas Wahyu. Tapi ingat, sembuhnya itu kan kemudian, kok kamu sama-sama luka baret, lebarnya sama, kok kamu lebih cepat duluan? Keringnya, sembuhnya. Pertanyaannya kan kemudian, itu luka terbuka ya? Kamu jaga kebersihan nggak? Itu kan effort juga. Ya, benar. Yang namanya luka itu harus dibersihkan. Iya, dibersihkan. Nanti lukanya kan utuh. Tapi bisa contoh misalnya, kita sama-sama luka. Saya, pokoknya luka di tangan, masih bermain dengan air, bermain dengan debu, dengan kotoran. Kira-kira luka saya lebih cepat sembuh dibandingkan atau tidak dibandingkan dengan orang yang mungkin menutup lukanya, menjaga interaksi dengan air, dengan hal-hal yang kotor gitu. Coba. Ya lebih cepat tertutup yang menjaga lukanya gitu, yang ibaratnya menutup, terus juga tidak kena debu, kena pasir gitu-gitu sih. Pertanyaannya, menjaga dari debu itu hubungannya dengan orang lain atau diri sendiri? Itu dengan diri sendiri. Nah, maksudnya di situ.
Jadi stres itu, Mas Wahyu, masalah itu solusinya di diri sendiri. Oke. Jadi kalau kata orang itu gini, jangan gantungkan harapanmu dengan orang lain. Iya, Dan juga jangan taruh masalahmu dengan orang lain. Gitu. iya. Karena Bahkan yang jangan ngerti diri sendiri. membandingkan. Jangan bandingkan masalah dengan orang lain. Nah, Gitu. maksud saya begitu. Lukanya bentuknya sama, stresnya sama, masalahnya sama. Tetapi tadi, coba deh misalnya gini, teman-teman. Ini masalah luka tadi. Dengan ada treatmentnya, menjaga dan segala macam. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa mengenal dirinya bahwa oh kalau misalnya aku luka, aku harus konsumsi makanan ini lebih banyak dibanding sebelumnya karena membantu penyembuhan. Maksudnya juga begitu teman-teman. Ketika misalnya teman-teman ada masalah, coba deh ingat-ingat hal-hal apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk menyemangati diri dalam menyelesaikan masalah itu. Misalnya contoh, saya yakin di luar sana ada teman-teman yang punya aktivitas khusus untuk menjaga semangat. Misalnya contoh, ngerjain skripsi. Aku senangnya kalau ngerjain skripsi biar fokus itu sambil dengerin musik. Oke. Ya. Sambil dengerin murojaah, sambil denger murota, ataupun sambil ditemenin kopi sama cemilan. Ya. Ya. Masalahnya skripsi, tapi cara fokusnya beda-beda. Energinya itu disupport dengan kebiasaan-kebiasaan khusus. Mungkin ada juga teman-teman yang di luar sana itu misalnya gini, aku nggak bisa ngerjain skripsi di kamar kos. Ya, harus keluar mungkin. Harus keluar di kafe ataupun di tempat yang rame, di perpustakaan mungkin, yang lebih kondusif. Tapi poinnya kan itu kan preferensi masing-masing. Ya. Pertanyaannya kemudian kan skripsi selesai atau tidak? Ya. Ya kan? Jadi intinya adalah bahasan di sini healing dan refreshing itu meskipun konteksnya berbeda jauh Mas, yang saat ini kekinian bahwa healing itu adalah refreshing, kemudian healing dalam psikologi dan dalam ilmu kesehatan itu adalah penyembuhan. Kedua, sudut pandang ini tuh bisa dijadikan satu untuk apa? Satu adalah untuk meningkatkan kesehatan secara fisik. Meningkatkan kesehatan secara mental. Nah, tapi poinnya adalah tadi yang sadar harus diri sendiri dulu. Misalnya contoh, aku stres, kayaknya kamu butuh healing deh. Nggak gitu. Iya. Enggak. Harus dikategorisasikan dulu stresnya seperti apa. Harus dilihat dulu bagaimana tingkatan stresnya seperti apa. Takutnya kalau misalnya stresnya tingkatannya berbeda, cara healingnya berbeda loh teman-teman. Betul. Misalnya begini, kadang-kadang kita juga ini dalam mengkategorisasikan masalah ataupun stres ini, kadang-kadang kita juga harus tahu tempat. Teman-teman pengen cerita gitu, kok mukamu kusut banget gitu. Iya nih, lagi stres nih. Temenmu langsung bilang, ayo deh yuk kita healing. Sementara kayaknya kategorisasinya belum. Belum sampai kepada keputusan aku butuh healing, butuh refreshing atau tidak. Bisa aja butuh teman cerita doang gitu kan. Iya, maksudku begitu. Maksud saya begitu. Jadi poinnya adalah ini tuh orientasinya adalah ke personalnya dulu. Teman, circle, bahkan bagi yang berkeluarga ya, suami, istri, itu support. Yang notabene support system ini tidak akan menunjukkan hasil yang baik ketika sebagai seorang individu belum tahu masalahnya apa, kemudian prioritasnya gimana, gitu masalahnya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau misalnya contoh, mohon maaf ya, kadang-kadang ini salah tempat juga sih. Begini, kalau Anda laki-laki, silahkan Anda cerita tentang masalah Anda kepada sesama laki-laki. Dalam hal ini maksudnya bukan apa ya, bukan orientasi gender ya, tetapi adalah sesama laki-laki lah yang tahu masalahnya, sudut pandangnya, logiknya. Oke. Karena ya mungkin karena yang lebih mengerti laki-laki juga kalau sama laki-laki ya. Betul. Kita juga sebaliknya mungkin. Betul, saya setuju. Tapi ketika Anda butuh support emosi, silahkan cerita ke perempuan. Oke. Karena mereka lebih cerdas secara emosional itu. Ya. Dan ini bisa ke teman, bisa ke saudara, bisa ke kakak, bisa ke adik, bisa ke orang tua. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi ketika Anda seorang laki-laki, saran saya adalah untuk mencari solusi atau mencari insight, tanya sama laki-laki, cerita sama laki-laki. Tapi kalau Anda butuh support emosional, silahkan
sampaikan ke perempuan, ke ibu, ke kakak perempuan, gitu. Ke istri kalau ada. Istri kalau misalnya sudah punya suami. Nah, kemudian ketika misalnya perempuan, begitu juga. Ketika Anda punya masalah teman-teman perempuan, cerita dulu sama perempuan. Karena apa? Pendekatannya emosi dulu. Oke. Iya. Harus didengerin dulu. Iya, pendekatannya emosi dulu. Tapi saran saya, kalau yang teman-teman perempuan butuh solusi konkret, yang das-das, yang satset, cerita ke kakak laki-laki, ke emas, ke abang, ke ayah. Iya. Ataupun bahkan ke adik laki-laki. Karena secara logika laki-laki lebih cerdas. Lebih logis. Lebih logis gitu loh daripada perempuan. Tapi kenapa saya bilang seperti ini? Posisinya dalam menanggapi suatu masalah, kita butuh logika dan emosi yang seimbang. Iya, biar tidak salah apa namanya itu, salah sasaran lah. Betul. Jadi poinnya adalah ini terkait dengan apa namanya laki-laki dan perempuan ya, bahwa itu jangan terus diambil satu sisi saja, dua sisinya sama-sama baik gitu. Tapi lagi-lagi tadi teman-teman harus tahu kebutuhan atas masalahnya. Mungkin Anda belum tahu spesifik masalahnya, tapi tadi perlahan-lahan cerita breakdown masalahnya. Contoh, misalnya gini deh, skripsi ya. Orang tahu kan kalau skripsi itu kan pusing ya. Iya. Tapi coba ketemu sama dosen pembimbing, itu kan dipisah. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Iya. Bab 5. Tapi kalau kita tahunya skripsi itu kan pusing kan? Iya. Karena kita tahu secara keseluruhan, tidak membreakdown satu persatu apa masalahnya. Sama kayak kerja kan begitu. Apa namanya? Misalnya kinerja baik. Pusing kan? Tapi coba kita lihat KPI, Key Performance Indicator. Kan diselesaikannya satu-satu. Iya. Di breakdown. Benar. Ya kan? Begitu. Jadi posisinya adalah balik lagi, kita sebagai manusia itu kan dianugerahi dua hal ya dalam menghadapi masalah, emosi atau logika. Ini harus imbang. Maksudnya apa? Emosi itu bisa jadi support dari belakang lah. Logika ini di depan. Nah, terkadang manusia itu, kadang saya juga begitu, emosinya duluan. Secara tidak sadar. Iya. Iya, secara tidak sadar. Buru-buru. Ya kan? Ngeluh dulu. Iya. Kemudian nanti mungkin cepat puas, itu kan masalah emosi. Iya. Tapi masalahnya selesai atau tidak, bagaimana cara penyelesaiannya, diberikan satu persatu, kan masalah logika. Itu masalahnya. Ini harus imbang. Maksudnya apa? Dalam hidup itu pasti banyak stresor itu banyak. Pokoknya adalah healing, refreshing, dan fokus kepada masalah. Sudut pandang masalah itu yang membuat kita tetap hidup. Okay. Fokus kepada masalah. Iya, fokus menghadapi masalah. Menghadapi masalah ya. Untuk mencari solusinya. Iya, itu. Jadi jangan dipotong ya. Fokus kepada masalah, membreakdown masalah untuk mencari solusi yang paling memungkinkan dan diprioritaskan. Jadi mau healingnya sekarang ya, mau refreshing lah begitu, boleh. Mau healing dalam rangka menyembuhkan atau menghilangkan stresor, sangat baik. Iya. Gitu. Karena apa? Suka tidak suka, sadar tidak sadar, hidup kita itu penuh dengan masalah. Iya. Masalah kecil maupun masalah besar. Tapi teman-teman coba refleksikan di dalam diri sendiri. Masalah besar itu terjadi karena ada masalah kecil yang dibiarkan. Iya. Benar. Malah numpuk-numpuk jadi masalah besar. Iya, manifestasi dari masalah-masalah kecil sebelumnya. Begitu. Itu sih Mas Wahyu kalau untuk masalah healing ya. Saya pengen mengajak teman-teman itu, kita fokus ke masalahnya. Healing ataupun refreshing itu kan caranya. Yuk, gini deh. Bagaimana teman-teman bisa menentukan cara terlebih dahulu sebelum tahu masalahnya? Bagaimana teman-teman memberikan solusi kalau belum tahu masalahnya? Iya, benar. Sama seperti misalnya kita menciptakan suatu produk yang bermanfaat dan ingin menjualnya ke masyarakat, sementara masalahnya masyarakat tidak selesai dengan produk itu. Iya.
belum tentu apa yang kita berikan itu tidak dibutuhkan. Betul. Sama begitu. Jangan sampai yang kita lakukan sia-sia, masalahnya nggak selesai. Ya, benar. Healing, refreshing ke luar negeri, Ya, ngabisin duit, habisin duit dan segala macam. Sementara solusinya dikerjain. Iya. Solusinya misalnya hanya mengerjakan atau menyelesaikan masalah. Iya. Gitu. Nah, tapi malah menambah masalah baru. Betul. Dengan uangnya habis atau gimana gitu. Iya. Ya, apapun yang saya sampaikan dan Mas Wahyu diskusikan di sini tidak 100% benar dan tidak 100% relevan dengan kehidupan teman-teman pendengar. Tapi poinnya adalah konsepnya adalah dalam menilai dalam menghadapi satu masalah boleh kok lanjutan sama yang kemarin. Boleh kok kita merasa tidak pantas. Boleh kok kita merasa tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Boleh kok kita merasa ini susah, itu boleh, Mas. Ketika kita merasa itu manusia. Benar. Tapi kalau misalnya gampang, santai aja. Iya. Hati-hati. Malah menyepelekan sesuatu. Iya. Lebih baik kita merasa stres terhadap satu masalah yang kemudian kita memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut daripada kita tidak pernah menganggap sesuatu itu menjadi masalah sementara kita tidak pernah mempersiapkan apa. Ya. Benar. Kita harus mempersiapkan dalam segala hal. Harus ada persiapannya seperti itu. Betul, setuju saya, Mas. Misalnya contoh kayak misalnya direfleksikan ke teman-teman mahasiswa. Wah, skripsi itu stresor. Ya lu belajar kan? Ya. Bahkan di kampus pun dikasih fasilitas. Ada mata kuliah metode penelitian, kualitatif, ada statistik. Udah ada fasilitasnya. Bahkan dosen juga bakal memberikan masukannya gitu loh kalau kita bertanya. Akan beda cerita, akan ada cerita yang menarik bagi teman-teman yang mempersiapkan. Dia akan kuliah dengan baik, ngambil mata kuliah itu dengan baik, berproses dengan baik. Tapi ada juga sudut pandang lain. Alhamdulillah. Ya. Kan skripsi masih semester 6-7 lah. 6-7. Ini belum ini. Ya, itu preferensi masing-masing. Dan tidak pasti semua orang yang menganggap ini gampang itu tidak berhasil, bukan. Tapi saya yakin effort jadi belakang lebih besar. Ya. Ya kan? Gitu. Jadi maksudnya ini tadi proses mindsetnya adalah kita menjadi manusia itu kalau kita memang takut, kita ragu, kita ada kecemasan terkait itu manusia. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Justru malah ketika Anda tidak ragu, Anda tidak takut, Anda tidak cemas, itu ada respon yang berbeda nanti. Iya. Karena pada dasarnya memang manusia itu emang penuh dengan keraguan gitu loh. Betul. Nah, kemudian ketika misalnya Anda sudah sadar bahwa sebagai manusia, Anda mungkin perlu mendapatkan support ataupun Anda perlu melakukan suatu tindakan yang lebih. Nah, itu adalah proses healing. Benar. Ya. Jadi sebenarnya diri teman-teman itu adalah penyembuh bagi diri teman-teman sendiri. Ya. Tinggal dilatih aja. Ya. Karena apa? Masalah itu tidak membuat sakit. Masalah itu membuat kita bertumbuh. Kalau masalah selalu di sudut pandang dinilai sebagai sumber rasa sakit, ya berarti orang yang punya banyak masalah adalah orang yang paling sehat. Iya. Buktinya masih bisa bertahan. Iya. Dengan masalah-masalah yang ada, mereka mencoba untuk menyelesaikannya. Tapi faktanya kan begitu. Ya kan? Apakah orang yang sehat itu dia tidak menjaga kesehatan? Kan pasti. Iya. Bahasanya kalau apakah orang sukses itu hidupnya lurus-lurus aja, kan tidak. Iya. Ya kan? Biasanya naik turunnya. Naik turunnya ada. Nah, kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari mungkin pendahulu kita, dari orang tua kita. Ya mungkin itu sudah tidak relevan, tapi mindsetnya dapat. Ya, pengalamannya kita tahu. Gitu ya. Kadang-kadang kalau jadi candaan gitu kan, guyonan itu, ngono wae sambat. Ya. Iya kan, kadang-kadang gitu. Ya, itu adalah respon yang paling tidak disukai orang, tetapi itu adalah respon yang nyata. Ya. Maksudnya apa?
ya memang kita kan harus dituntut untuk kuat. Benar, benar. Harus tuntut untuk bisa bertahan. Ya. Nah, karena dunia ini memang penuh masalah dan ujian seperti itu. Betul. Dan posisinya adalah eh gini deh teman-teman. Jatuhnya teman-teman pada saat ini itu tidak akan membuat tidak akan menjadi garansi bahwa teman-teman nggak bisa bangkit. Saya ulang ya, jatuhnya teman-teman saat ini, hancurnya teman-teman saat ini tidak menjadi penentu bahwa teman-teman di kemudian hari nggak bisa bangkit. Dan posisinya juga suksesnya teman-teman di hari ini ataupun ringannya hidup teman-teman di hari ini tidak ada jaminan bahwa di kemudian hari teman-teman tidak susah, tidak sulit. Maksudnya apa? Semua orang punya prosesnya masing-masing. Yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Posisinya. Kalau misalnya contoh deh, teman-teman saat ini di bawah gitu ya. Ada nggak teman-teman dari teman-teman itu yang support? Ada yang nolongin, minimal nanya kabar. Kalau nggak ada, pastikan quotes-nya begini sih. Pastikan adalah jadikan orang-orang yang tidak peduli dengan Anda ketika di bawah menjadi orang yang pertama kali menghubungi Anda ketika Anda di atas. Ya, kadang-kadang itu terjadi. Ya kan? Tapi maksudnya begini, biasanya teman-teman yang support ketika Anda di bawah, ketika Anda di atas, mereka pergi. Maksudnya apa? Pergi itu bukan terus meninggalkan Anda. Maksudnya apa? Ya, itu sebagai apresiasi bahwa, oh akhirnya kamu berhasil. Ya udah, peranku sudah selesai. Nah, begitu. Secara tidak langsung ya? Iya, saya langsung ngomong seperti itu. Dan orang-orang itu kadang-kadang orang-orang yang, kamu di mana? Udah makan belum? Sibuk nggak? Yang pertanyaan itu kadang-kadang sepele, Mas Bayu. Iya. Atau mungkin ajak, ayo ketemuan gitu. Dan orang-orang begitu tuh kayak malaikat gitu loh. Ketika kita udah judek, lagi pusing gitu kan. Ayo keluar yuk. Ada support system. Nah, teman-teman itu juga ada support system yang gitu. Itu healing, itu bagian dari healing sebenarnya, healing sosial. Iya, healing sosial. Dengan mendapatkan circle-circle yang bermanfaat, dengan kita bisa membagi masalah kita kepada orang lain, itu bisa menjadi salah satu healing untuk kita. Ya, itu healing sosial. Dan kita perlu. Meskipun secara tidak sadar. Ataupun salah definisi. Iya. Gitu. Healing sosial, yang penting kumpul gitu. Tapi masalahnya nggak selesai. Masalahnya tidak diringankan. Iya. Gitu. Iya kan? Justru malah nambah masalah. Kadang-kadang kayak gitu. Mohon maaf nih. Ayo. Keluar dulu yuk, ayo nongkrong yuk. Pas nongkrong mohon maaf mabuk ataupun kecelakaan di jalan gitu kan. Tambah masalah kan? Iya. Malah jadinya pengennya itu masalahnya itu ringan ataupun mungkin selesai, malah tahu masalah baru. Dengan adanya circle mungkin yang tidak bagus lah atau gimana seperti itu. Iya. Nah, itu sih. Jadi tadi ya self healing, kemudian ada healing sosial, ya kan? Healing sosial itu penting. Ya, cari circle pertemanan yang positif lah, bahasanya begitu. Ataupun mungkin tidak pertemanan, tapi carilah lingkungan yang positif. Misalnya contoh tinggal di pemukiman yang ramah, yang sehat secara fisik begitu ya. Kemudian tinggal di kos-kosan yang anak-anaknya rajin-rajin semua. Ya, anak-anak baik-baik. Kosan anak baik-baik. Itu adalah healing sosial. Setidaknya apa? Ketika Anda punya masalah ataupun butuh bantuan, kamu tahu di mana tempat minta bantuan pertama kali. Gitu loh. Itu, jadi healing sosial. Nah, kemudian ada satu healing lagi yang namanya adalah healing profesional. Healing profesional misalnya Anda luka, Anda sakit, Anda ke dokter. Ya kan? Kemudian misalnya Anda butuh terapi, Anda butuh konseling, Anda datang ke psikolog. Ataupun Anda butuh advice dan segala macam, Anda datang ke mentor. Ya kan? Yang kalau untuk healing profesional ini memang effortnya jauh lebih besar. Tapi mereka bisa membantu secara profesional melalui bidang keilmuannya, melalui keahliannya untuk segera tadi membantu memetakan masalahnya, mendiagnosa, begitu
kemudian juga membantu Anda memprioritaskan mana yang mau diselesaikan, dan kemudian mungkin kalau misalnya ada support tambahan ataupun ada intervensi, mereka bisa berikan secara profesional yang bisa dipertanggungjawabkan. Coba deh Mas, misalnya begini. Sepengalaman-pengalamannya orang sakit, yang mengkonsumsi obat mungkin banyak, melihat temannya sakit. Wah, aku tahu dulu kemarin aku pernah penyakit itu dikasih dokter obat ini. Dibeli nggak obatnya? Kadang ada yang boleh juga sih. Sembuh? Belum tentu. Nah, itu Mas. Belum tentu, karena mungkin dosisnya berbeda. Maksudku begitu, Mas. Iya. Karena dokter itu kan mendiagnosa itu spesifik. Iya. Pun kalau misalnya masalah intervensi itu kan ada skala prioritas. Penyakitnya sama, tapi mungkin tadi sebagian satu melihat pasien ini resisten terhadap obat ini ataupun ada alergennya. Iya, ada alerginya. Kan diganti. Iya. Diganti obat baru, mungkin dosisnya diturunkan mungkin gitu atau dinaikkan seperti itu. Nah, saya itu misalnya contoh, saya itu punya misalnya kalau vertigo kumat ataupun pusing ataupun migrain, pertolongan paling standar itu adalah paracetamol. Iya. Tapi saya pernah menemukan teman saya yang alergi paracetamol. Wah, susah itu kalau misalnya ada apa-apa. Itu maksudnya. Kalau misalnya kita tidak kita tidak konsultasi dengan profesional, kita nggak tahu kalau kita alergi malah gitu. Betul. Sama tadi. Oh mungkin tadi terkait dengan bantuan profesional ya, dokter, psikolog ataupun mentor gitu. Ya meskipun sama-sama misal Mas Wahyu udah sering ke dokter lah. Gitu. Kemudian saya nanya Mas Wahyu, aku kok badanku ngerasa kayak gini ya? Oh itu kamu gini, kamu ngasih advice ke aku, terus ngasih obat ke aku. Aku secara logika nggak bakal mau. Iya. Gue sopo. Ya, iya. Iya kan? Yang paling benar tuh ke profesional, dokter gitu. Iya. Tapi Mas Wahyu bisa melakukan validasi. Yang kamu rasain ini enggak? Ini enggak? Iya, benar. Ada gejala ini enggak? Benar. Duh, kayaknya ini deh. Tapi coba pastikan ke dokter. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi ibaratnya validasi ibaratnya kira-kira sama nggak nih masalah yang kita hadapi gitu loh. Nah, maksudnya gitu. Gitu. Jadi bedakan healing profesional dengan healing sosial. Biasanya antara profesional dan sosialnya biasanya lebih gencar. Benar. Sok tahu. Ya. Begini. Berdasarkan pengalaman. Wah, aku baca di Google, aku lihat di TikTok, aku lihat di Instagram, aku lihat di YouTube gini. Ya, mungkin sebagiannya benar. Iya. Tapi sebagian besarnya benar. Iya. Sebagian kecilnya salah. Dan ini fatal. Itu salah contoh kasus kalau kayak gini Mas. Ibaratnya kalau di sosial media gitu ya. Self diagnose. Iya. Nah, itu sama seperti itu. Saya butuh healing itu kan self diagnose. Iya, diagnosa sendiri gitu loh. Iya. Iya. Pada akhirnya kan aku stresnya aku butuh healing. Kemudian dia siap-siap naik mobil atau naik motor ini kan self diagnose. Iya. Self diagnose. Mungkin lebih tepatnya dia butuh refreshing mungkin ya, bukan butuh healing mungkin. Iya. Betul. Karena kalau butuh healing itu harus bantuan profesional teman-teman. Atau mungkin kita memetakan masalah terlebih dahulu. Iya, petakan masalahnya terlebih dahulu. Bisa dengan profesional. Bisa self healing. Tadi kan lihat ya, ada 3 kan. Healing itu. Self healing, social healing, sama professional healing. Iya. Mungkin kalau dia merasa bahwa ini masih bisa ditangani sendiri, kalau dia sudah tahu masalahnya, mungkin bisa bentuknya self healing mungkin ya. Betul. Social healing. Kalau support sistemmu bagus, selesai kan masalahnya. Iya. Terus kalau misalnya masalah berat, ya profesional. Kemudian kebutuhan untuk healing. Kira-kira ada 3 hal ini mana yang paling baik? Yang paling baik, ya dengan profesional kalau saya. Gimana? Tiga-tiganya. Iya dong. Tiga-tiganya harus di-combine dong. Kita kan manusia itu kan pengen kualitas hidup yang sehat kan. Anda sebagai makhluk individu, Anda sebagai makhluk sosial, Anda sebagai pembelajar. Nggak bisa dipilih, Mas. Contoh misalnya begini, mohon maaf ya.
ada keluarga saya. Dia kena TBC. Siapa yang nularin? Ya, kita juga harus tahu dari mana asalnya TBC. Kan dari lingkungan kita. Ya. Ya kan? Awalnya jegrok. Wah ini cuman batuk biasa. Ya. Diagnosanya udah salah, dikasih obat batuk terus. Mabuk mas, kena kodein terus. Kan? benar. Nggak beres. Akhirnya apa? Berobat, ini TBC, harus treatment obat 6 bulan. Yeah. Pertanyaannya kemudian, posisinya sudah ketemu profesional, sudah dikasih obat antibiotik 6 bulan tuh, bayangin tuh. Yeah. Wah itu selama 6 bulan itu sakit rasanya. Iya, nggak boleh putus juga obatnya. Ya kan? Tuh. Ya tahu ya. Mungkin ini adalah logika ini ya, kesehatan mental juga ya. Nggak boleh putus, kalau misalnya putus harus restart dari awal. Benar kan? Iya. Dia udah minum obat, lingkungannya nggak dijaga. Ya sama aja. Dia bakal ibaratnya malah memperparah kondisinya sendiri gitu. Oke. Pola hidup yang sehat? Ya menjaga lingkungannya. Ya kalau misalnya pola hidupnya sehat, kemungkinan sembuh akan besar. Nah, maksud saya begitu. Kondisi mental, kesehatan psikologis itu sebenarnya lekat dengan kesehatan fisiknya. Tapi nggak tahu kenapa, secara kesadaran masyarakat kita sudah sadar terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan psikologis. Pertanyaannya, yang dilakukan atau treatmentnya itu masih belum tepat, masih cenderung self-diagnose. Yeah. Masih cenderung bukan hanya self-diagnose ya, bahkan sampai kepada self-treatment berdasarkan diagnosa yang salah. Ya, itu bisa jadi masalah baru gitu ya. Iya, maksudnya begini, ayolah masalah kesadaran kesehatan mental ini. Mungkin teman-teman memang susah untuk menganalogikan bahwa datang ke psikolog itu tidak seefektif datang ke dokter. Ya karena sumber masalahnya beda. Ya. Tapi seberapa penting kesehatan mental sebagaimana pentingnya kesehatan fisik misalnya. Teman-teman begitu. Bahkan untuk mendiskusikan tadi antara healing dan refreshing, di sini kita bisa melihat fenomena di masyarakat bahwa ya mereka merasa pintar untuk sesuatu hal yang sebenarnya mereka harus pintar. Nah gitu. Ya. Merasa pintar dan harus pintar ini kan beda ya? Beda. Ya. Karena kalau merasa pintar itu masih rasa-rasanya bisa aja salah gitu loh. Maksudnya begini, kita kan memang dituntut untuk survive secara individual. Ya. Kita dituntut survive untuk sehat secara individual, yang kemudian nanti kita akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Kita misalnya sebagai seorang suami, kita harus baik kepada istri, kepada anak, kepada RT dan RW segala macam. Yang pertanyaannya, apakah kita bisa berkeluarga kalau masalah diri kita belum selesai? Apakah kita bisa bermasyarakat kalau masalah diri kita belum selesai? Belum. Bahkan apakah kita bisa bernegara kalau misalnya masalah diri kita belum selesai? Belum. Jadi intinya kita harus ibaratnya menyelesaikan masalah kita dulu. Iya, healing pribadi. Meskipun tadi supportnya adalah ada support sosial dan support profesional, dan kita support diri sendiri. Mau panjang lebar Mas Wahyu. Dekat dulu deh, kita bahas lagi nanti. Oh iya, baik. Teman-teman, sekian dari untuk pembahasan healing kali ini. Nanti akan kita sambung ke pembahasan yang baru terkait bagaimana kita sebagai manusia dan bagaimana nanti kita sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Sekian dari saya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.